Ada rasa yang aneh di hati Al saat menatap wajah Adinda. Bayang-bayang akan dirinya di saat gelap gulita itu tiba-tiba saja berseliweran di ingatannya. Al teringat akan saat-saat di mana dirinya sudah dengan begitu teganya telah mengkungkung seorang gadis dan mengagahinya tanpa ampun. Entah mengapa rasa bersalah mencuat dengan begitu kuatnya di hatinya saat ini. Ya Tuhan, kenapa aku merasa bersalah pada gadis ini? Batin Al. Setelah sepersekian detik mereka saling menatap, Adinda pun tersadar dari keterpakuannya. Dirinya langsung beringsut ingin dilepaskan dari sang pemilik sepasang tangan kekar itu. Maafkan saya Tuan. Seru Adinda dengan menunduk. Oh, iya, tidak apa-apa. Sahut Al juga setelah sadar dari keterpakuannya. Andrew Choi sang asisten yang menyaksikan sebuah tontonan live back drama Korea itu, hanya bisa tercengang tak percaya. Pasalnya meski hanya sepersekian detik dirinya menyaksikan hal itu, Andrew merasakan ada hal yang tak biasa pada diri tuannya. Ya, Andrew Choi, yang notabene-nya adalah seorang asisten yang memiliki pandangan yang tajam dan sangat mengenal tuannya, benar-benar membuat situasi ini tidak bisa dihindari dari kemampuannya dalam mengenali masalah tuannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada tuannya? Andrew merasa tuannya seperti menyembunyikan masalah darinya. Saya permisi dulu Tuan. Seru Adinda pada akhirnya dan berlalu pergi dari ruangan itu. Suara desah Asteris N, begitu memenuhi sebuah ruang kamar yang tidak terlalu besar itu. Dua anak manusia yang melakukan hubungan percintaan itu benar-benar telah larut dalam nikmatnya surga dunia. Sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu seolah enggan untuk saling melepas. Tanpa merasa berdosa mereka melakukan hubungan terlarang itu, bahkan lebih parahnya mereka sering melakukannya jika saling bertemu. Namun penyatuan yang dilakukan oleh mereka kali ini telah dibalut dengan rencana licik mereka. Hingga hampir sekitar 3 jam lamanya sepasang kekasih itu baru selesai dengan kegiatan panasnya. Terima kasih sayang. Kap. Ucap Kelvin dengan mengecup kening Cynthia. Dan hanya dijawab deheman oleh Cynthia. Dengan posisi tubuh Kelvin yang masih memeluk tubuh Cynthia. Sayang ingat ya, kalau kamu sudah hamil, kamu harus menjaga bayi kita. Peringat Kelvin. Iya, sayang. Jawab Cynthia lirih. Sayang ingat ya, kalau rencana kita berjalan lancar, dan apa yang kita mau sudah tercapai, jangan lupa kamu juga harus membaginya untukku. Seru Kelvin. Iya, sayang tentu aku juga akan membaginya denganmu, karena rencana kita bisa berjalan lancar juga karena kamu juga sayang. Sahut Cynthia. Muah. Terima kasih sayang, aku semakin cinta sama kamu. Seru Kelvin. Tapi ingat, kamu harus pantau terus bagaimana kabar Paman Budi, supaya si Adinda itu tidak bisa macam-macam. Peringatnya. Tentu sayang, kamu tenang saja. Sahut Kelvin. Hari sudah hampir menjelang sore. Beberapa pelayan wanita sedang disibukkan dengan aktivitasnya. Adinda sedang menyiram bunga-bunga yang sedang tumbuh bermekaran di halaman belakang kediaman Al. Hingga tanpa Adinda sadari Bu Ima datang menghampirinya dan ikut bergabung membantunya menyiram. Adinda. Seru Bu Ima. Bi Ima. Sahut Adinda yang sedikit terkejut. Bibi bantu ya nak, biar cepat selesai kamu nyiramnya. Ujar Bu Ima. Iya boleh, terima kasih ya Bi. Ucap Adinda. Iya sama-sama, Kamu ini nak, pakai bilang terima kasih. Kita ini memang harus saling membantu nak, gerutu Bu Ima sambil tersenyum. Nak, tadi kamu dipanggil sama Tuan Al. Memangnya Tuan Al membicarakan apa sama kamu nak? Tanya Bu Ima yang penasaran. Adinda terdiam sesaat. Anu Bi,
Tadi Tuan Al hanya bertanya tentang latar belakang Adinda. Mungkin karena Bibi Adinda yang mengajak Adinda bekerja di sini, sehingga Tuan Al tidak sempat menginterview, jadinya Adinda dipanggil tadi. Sahut Adinda menjelaskan. Oh begitu, ya memang Tuan Al itu adalah orang yang tidak terlalu banyak bicara dan terlihat dingin. Tapi sebenarnya Tuan Al itu adalah orang yang sangat baik nak. Buktinya saja kami berempat itu dulunya hidup susah, tapi semenjak bertemu dengan Tuan Al, hidup kami menjadi lebih baik. Dengan rasa kepeduliannya yang tinggi pada orang-orang kecil, kami diajak Tuan Al untuk bekerja di sini nak. Dan seperti inilah kami sekarang bisa mendapatkan penghasilan dan hidup yang lebih layak. Seru Bu Ima dengan rasa kekagumannya pada Tuan Al. Adinda hanya sedikit mengangguk mendengar ucapan Bu Ima. Dalam hatinya ia merasa miris. Memang benar jika tuannya itu adalah orang yang sangat baik, tetapi mengapa pada malam itu tuannya begitu tega melecehkan dirinya? Itu yang membuat Adinda tidak habis pikir. Meski pada akhirnya tuannya itu mau mencari wanita yang sudah ia tiduri, tetapi tetap saja perbuatannya itu sangatlah keji. Namun apalah daya, Adinda sudah tidak mau memikirkannya lagi. Meski pada kenyataannya dirinya masih belum bisa menghilangkan rasa traumanya, ia sudah memutuskan untuk ikhlas dalam menjalani semua ini. Mungkin seperti inilah takdir hidupnya, harus kehilangan mahkotanya sebelum dirinya menikah. Setelah malam yang kelam itu, tidak sedikit pun bagi Adinda berharap akan ada seorang laki-laki yang mau menerima dirinya kelak, karena dirinya sadar sangat sulit akan ada seorang laki-laki yang mau menerimanya setelah apa yang dirinya alami. Dan yang ingin Adinda lakukan saat ini hanya satu hal, yaitu bekerja untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya bersama sang ayah. Setelah hampir semua tanaman bunga mereka berdua siram, terdengar suara gerbang pintu di halaman belakang terbuka. Adinda dan Bu Ima pun menoleh ke sumber suara. Dan terlihat sosok Cynthia di sana yang baru masuk. Tanpa ada niat untuk menyapa Adinda maupun Bu Ima, Cynthia terus melangkah masuk dan melewati Adinda dan juga Bu Ima yang sedang menyiram. Dari mana anak itu? Malah nyelonong masuk, tidak sopan. Bibi heran. Adinda, kenapa sifat Cynthia itu sangat berbeda dengan Bu Nadia? Ujar Bu Ima yang merasa kurang suka dengan sikap Cynthia. Adinda hanya tersenyum menanggapi Bu Ima. Adinda, apa jangan-jangan sewaktu kamu baru lahir kamu dengan Cynthia tertukar, makanya sifat kamu yang lebih mirip Bu Nadia? Tanya Bu Ima. Adinda tersenyum. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar gerutuan Bu Ima. Oh, Bibi ini ada-ada saja. Bagaimana mungkin Adinda dengan tertukar dengan Kak Cynthia? Kak Cynthia itu lebih dulu lahir dari Adinda Bi, jadi tidak mungkin kami tertukar. Sahut Adinda dengan menahan tawanya. Oh iya ya, kamu benar nak, kok Bibi bisa lupa ya? Sahut Bu Ima dengan menepuk jidatnya sendiri. Malam pun telah tiba. Sepasang suami istri yang sudah tidak muda lagi itu, namun masih tetap tampan dan juga cantik di usianya, kini tengah berada di kediaman putra semata wayangnya Alexander Gerald Giorgino. Ya, mereka berdua adalah Tuan Enrico Gerald Giorgino dan Nyonya Devina Putri Giorgino yang tengah duduk dengan kewibawaannya di ruang utama Al, sang putra. Tak lupa di ruangan mewah itu, sudah ada Al, Cynthia, dan juga Bu Nadia. Dalam hatinya Bu Nadia bertanya-tanya, mengapa dirinya dan juga sang putri disuruh ikut bergabung dengan keluarga utama di keluarga ini. Baiklah, Al akan langsung berbicara pada intinya. Ucap Al. Di Nadia. Seru Al. Iya Tuan. Sahut Bu Nadia. Pasti Bibi bertanya-tanya, mengapa Al dan juga kedua orang tua Al menyuruh Bibi untuk bergabung bersama di sini. Jadi seperti ini Bi, Al dan juga orang tua Al sudah memutuskan hal ini.
Al ingin meminta restu Bibi, Al ingin menikahi Cynthia Bi. Seru Al pada akhirnya. Terkejut. Bu Nadia begitu terkejut mendengar penuturan tuannya Al. Bagaimana bisa tuannya itu ingin menikahi putrinya, yang statusnya hanya seorang pelayan? Tuan, apa maksud Tuan? Tuan Al ingin menikahi putri saya? Tanya Bu Nadia tak percaya. Iya Bi. Sahut Al. Tapi, bagaimana bisa Tuan, putri saya hanya seorang pelayan di rumah ini? Sahut Bu Nadia merasa tak pantas. Memangnya kenapa kalau seorang pelayan Bi? Kali ini bukan Al yang menjawab tetapi Devina sang mama. Keluarga kami tidak pernah memandang seseorang dari statusnya maupun dari latar belakang keluarganya. Imbuh Devina lagi. Benar itu Bi Nadia, jika dengan menikahi seorang pelayan ataupun pembantu bisa membuat anak kami bahagia mengapa tidak? Sahut Enrico yang menimpali perkataan istrinya. Bu Nadia sangat terharu mendengar pernyataan tuan dan nyonyanya. Bu Nadia hanya diam. Ia melihat putrinya Cynthia yang sedari tadi hanya diam. Kalau untuk soal itu, biarlah putri Bibi yang akan menjawabnya Tuan. Karena biar bagaimanapun dia yang lebih berhak untuk memutuskan. Sahut Bu Nadia pada akhirnya. Al tersenyum kecil. Bi Nadia, Al dengan Cynthia sudah sepakat ingin menikah. Dan sekarang, kami ingin meminta restu dari Bibi. Sahut Al. Apa? Jadi tuan dan putri saya sudah menjalin hubungan? Seru Bu Nadia dengan membelalak tak percaya. Benar. Jawab Al dan juga kedua orang tuanya. Jadi bagaimana Bi? Apakah Bibi merestui Al dan Cynthia untuk menikah? Seru Al lagi pada akhirnya. Bu Nadia diam sesaat. Dipandangnya wajah putrinya itu. Dapat Bu Nadia lihat, tidak ada sanggahan ataupun penolakan dari putrinya itu. Dari sini dirinya bisa memahami jika putrinya memang menginginkan pernikahan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Tuan dan Nyonya, karena selama ini sudah baik pada saya dan juga keluarga saya. Jika memang dengan Tuan Al menikahi putri saya Cynthia, bisa membuat Tuan Al dan putri saya juga keluarga Tuan bisa bahagia. Saya merestuinya. Sahut Bu Nadia pada akhirnya. Terima kasih Bi. Seru Al. Terima kasih Bi, ya sudah kalau begitu, kita harus menyegerakan tanggal pernikahannya. Seru Devina bahagia dengan tidak sabar. Lagi-lagi dan lagi-lagi, kemenangan berhasil Cynthia dapatkan. Tidak lama lagi dirinya akan menjadi istri dari seorang Alexander, dan menjadi ratu di rumah ini. Flashback on. Cynthia keluar dari pintu gerbang halaman belakang di kediaman Al. Ia terus melangkah menjauhi area rumah mewah itu. Hingga langkahnya terhenti di sebuah pertigaan jalan. Terlihat di sana sudah ada seorang pria yang tengah duduk di atas motornya. Aduh sayangku Cynthia, aku merindukanmu sayang. Seru Kelvin dengan sedikit membuka kedua lengan kekarnya agar sang kekasih bisa memeluknya. Aku juga merindukanmu sayang. Sahut Cynthia dan langsung memeluk Kelvin. Cukup lama berpelukan. Aduh Kelvin, lepaskan, jangan lama-lama memeluknya, nanti kita bisa ketahuan. Seru Cynthia merasa agak kesal. Oke sayang, ayo cepat naik ke motorku. Ujar Kelvin. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Kelvin terus mengendarai motornya dengan Cynthia yang setia memeluknya dari belakang. Hingga mereka telah sampai di tempat yang telah mereka tuju. Ya, saat ini mereka telah berada di sebuah rumah kontrakan kecil yang hanya terdapat 2 kamar tidur di dalamnya. Cynthia dan Kelvin telah berada di ruangan itu. Sayang aku merindukanmu. Seru Kelvin dengan memeluk kekasihnya itu. Aku juga sayang. Sahut Cynthia. Kelvin, ayo sudah meluknya,
ada hal penting yang harus aku kasih tahu sama kamu. Seru Cynthia lagi. Kelvin pun melepaskan pelukannya. Ada hal penting apa sih sayang? Tanya Kelvin. Aku akan menikah, sahut Cynthia. Apa? Menikah? Sentak Kelvin. Jangan macam-macam kamu Cynthia. Sahut Kelvin lagi yang kini sudah memegang erat bahu Cynthia. Aduh Kelvin, lepaskan, sakit, kamu jangan marah seperti ini, aku melakukan semua ini untuk kebaikan kita, lepaskan dulu Kelvin. Seru Cynthia dengan sedikit menyentak di akhir kalimatnya. Akhirnya Kelvin pun melepaskan cengkramannya dari kedua bahu Cynthia. Kebaikan kita? Kebaikan kita apa? Tanya Kelvin pada akhirnya. Cynthia pun menceritakan bagaimana kejadian yang dialami oleh Adinda, termasuk rencananya dalam memanfaatkan situasi ini. Benar seperti itu? Tanya Kelvin menelisik. Iya sayang, percayalah, kalau aku sudah menikah dengan Tuan Al, aku akan dapat kekayaannya, dan kamu akan mendapatkannya juga sayang. Ujar Cynthia menjelaskan. Kelvin terdiam sejenak. Sebuah senyuman kecil kini tersemat di bibirnya. Aku akan membantu rencanamu lebih hebat lagi sayang. Serunya. Maksud kamu? Bingung Cynthia. Kamu harus hamil anakku. Sahut Kelvin pada akhirnya. Apa hamil? Pekik Cynthia. Iya sayang. Coba kamu pikirkan, Tuan Al itu ingin menikahimu karena rasa bersalah, belum tentu suatu hari nanti, Al akan jatuh cinta sama kamu, dan bisa jadi suatu hari nanti dia akan menceraikan kamu. Dengan kamu hamil dan melahirkan anak, akan membuat Al berpikir dua kali untuk menceraikan kamu sayang. Jadi, kamu bisa memanfaatkan anak kita untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya dari Al. Ucap Kelvin panjang lebar dengan ide liciknya. Cynthia terdiam. Dirinya mencoba mencerna perkataan kekasihnya itu. Setelah dipikir-pikir idenya sangatlah cemerlang. Memang benar dengan adanya anak di antara dirinya dan juga Al, akan membuat Al semakin terikat padanya. Aku setuju sayang, dengan idemu. Jawab Cynthia pada akhirnya. Jadi kita menunggu apa lagi? Ayo kita lakukan sekarang. Kali ini aku tidak akan menggunakan pengaman sayang. Seru Kelvin merasa senang. Dan akhirnya mereka berdua melakukan hubungan terlarang itu lagi. Flashback off. Dan seperti inilah akhirnya. Cynthia akan menikah dengan Al, sesuai dengan apa yang direncanakannya. Lihat saja kamu Adinda, kalau aku sudah menjadi istri Al, akan aku jadikan kamu seperti budak. Batin Cynthia tersenyum licik. Di sebuah perusahaan yang cukup besar sedang terjadi kericuhan yang sangat genting. Hal ini disebabkan karena tiba-tiba saja para investor yang telah menanam saham di perusahaan itu mendadak menarik saham-saham mereka. Tentu saja hal itu membuat perusahaan yang bergerak di bidang industri itu mengalami goncangan yang sangat besar dan berakibat bisa mengalami kebangkrutan. Ya, perusahaan itu adalah FV Group, yang merupakan perusahaan yang cukup terkenal milik Viko Hermawan. Kenapa ini bisa terjadi, Kenapa semua investor tiba-tiba menarik sahamnya Diki? Tanya Viko yang sudah marah tingkat dewa pada asistennya. Saya juga tidak tahu Tuan. Mendadak mereka semua menarik sahamnya. Saya sudah mencoba mengajak mereka membicarakan hal ini, tetapi mereka semua menolak tanpa ada yang memberitahu alasannya Tuan. Sahut Diki. Sial, kalau seperti ini perusahaanku bisa bangkrut, Brex Asteriska. Murka Viko mengamuk, dan membuat semua karyawan yang ada di ruangan meeting itu termasuk Siska sang sekretaris ketakutan melihat kegilaan tuannya. Tuan, hanya ada satu cara agar perusahaan kita tidak mengalami kebangkrutan. Kita harus meminta bantuan G Group. 2 hari sudah berlalu.
Setelah mendapatkan restu dari Bu Nadia, kini akad pernikahan yang akan dilangsungkan di kediaman Al, tinggal menghitung hari lagi. Kebahagiaan begitu menyelimuti keluarga Giorgino. Sudah sejak lama Enrico dan juga Devina ingin putra sematawayangnya itu menikah. Namun hal itu tak pernah digubrisnya. Tapi sekarang sepasang suami istri itu tak perlu lagi bersusah payah, karena sebentar lagi putranya itu yang merupakan penerus dari keluarga Giorgino akan segera melangsungkan pernikahan. Meski tidak dipungkiri jika pernikahan ini diawali dengan sebuah kecelakaan yang tak diinginkan, tetapi hal itu tidak menjadi masalah yang berlarut. Mungkin ini adalah jalan dari Tuhan untuk mempertemukan Al dengan jodohnya. "Pa, Mama benar-benar tidak sabar lagi melihat putra kita akan menikah, Pa," seru Devina yang sudah tidak sabar untuk yang kesekian kalinya. "Iya, Ma, Papa juga. Kenapa Mama begitu tidak sabar sekali? Mulai dari kemarin Papa mendengar kalimat ini terus," sahut Enrico dengan tersenyum heran melihat antusiasme istrinya. "Aduh, Papa ini seperti tidak tahu saja. Tentu Mama sangat tidak sabar melihat Al menikah, karena Mama ingin segera memiliki cucu, Pa," seru Devina. "Ingin memiliki cucu? Kenapa harus mengharapkan cucu? Lebih baik kita buat lagi saja, Ma. Papa bersedia kok, Ma, kalau Mama ingin punya anak lagi," sahut Enrico dengan tersenyum jahil. Pelak. "Ih Papa, kalau bicara suka yang aneh-aneh deh, ingat pas sama umur," sahut Devina dengan sedikit menamparkan punggung tangan suaminya. "Apa? Memangnya kenapa dengan umur? Seperti Mama tidak tahu saja bagaimana kemampuan Papa. Bukankah Papa selalu membuat Mama kewalahan di atas ranjang hem?" seru Enrico pada istrinya dengan menaik turunkan alisnya. "Ih, Papa ini apa sih? Sudah tua, Pa, ingat sama umur. Masak iya anak sudah berusia 29 tahun kita mau punya anak lagi, apa kata orang, malu pas sama anak kita?" sahut Devina yang merasa tak suka. "Kenapa harus malu? Kan bagus mah kalau kita punya anak lagi, Al akan ada temannya," sahut Enrico. "Papa ini semakin bertambah umur semakin gesrek ya. Pas sebentar lagi anak kita mau menikah, kalau kita punya anak lagi yang ada kita malah saingan sama anak kita, Pak," sahut Devina yang sudah mulai kesal. "Kan bagus mah. Biar semua orang tahu kalau Papa ini masih pria perkasa," sahut Enrico yang benar-benar sudah tidak malu dengan dirinya sendiri. Devina memutar bola matanya malas. "Terserah Papa lah," sahut Devina malas melihat tingkah suaminya. Waktu kini sudah memasuki pukul 8 pagi. Seperti biasa semua pelayan masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Namun hal itu tidak lagi berlaku bagi Cynthia. Semenjak dirinya telah dilamar oleh Al pada sang ibu, Al sudah melarangnya untuk bekerja sebagai pelayan lagi. Dan hal itu pun juga diperuntukkan bagi Bu Nadia. Namun Bu Nadia memilih menolak. Dirinya tetap bersikukuh untuk tetap bekerja di rumah mewah itu. "Bu Nadia, kenapa ibu masih bekerja? Tuan Al kan sudah melarang ibu untuk berhenti melakukan pekerjaan ini, jadi biar saya saja Bu yang bekerja," seru Bi Tarsih. "Aduh, terima kasih Bu Tarsih, tidak apa-apa saya masih mau bekerja di rumah ini. Lagi pula saya berada di rumah ini untuk bekerja Bu, ayo kita lanjutkan pekerjaan kita lagi," sahut Bu Nadia. Bu Tarsih hanya bisa menghela nafasnya panjang. Bu Tarsih merasa tak enak hati harus membiarkan calon mertua dari majikannya harus bekerja. Namun juga merasa bangga pada Bu Nadia, meski dirinya adalah calon mertua Tuan Al, Bu Nadia tetap rendah hati dan masih mau bekerja. Dan mereka pun kembali fokus pada pekerjaannya. Di lain sisi Adinda tengah berada di dekat kolam ikan. Ia sedang sibuk memberi makan ikan-ikan milik Tuan Alnya.
Ikan-ikan itu nampak begitu lahap menyantap makanan yang dilempar Adinda ke kolam renangnya. Dirasa sudah cukup memberi makan ikan-ikan itu, Adinda memutuskan untuk kembali ke dalam dan melakukan pekerjaan lain. Namun di saat tubuhnya berbalik dan hendak masuk, tiba-tiba saja terhenti, karena keberadaan Cynthia yang sudah berdiri tegak menghadang dirinya. Hah! Astagfirullah! Adinda terkejut. Aku perhatikan sepertinya kamu baik-baik saja. Seru Cynthia. Maksud kakak? Tanya Adinda yang merasa bingung. Kamu memang benar-benar bothaya Adinda. Kamu sudah tahu bukan kabar tentangku dan Tuan Al yang akan segera menikah. Aku hanya mau mengingatkan lagi, dan ini adalah peringatan terakhir. Jangan pernah kamu mengatakan pada siapapun kalau kamulah wanita di malam itu. Kalau kamu sampai mengatakan pada Al, tamatlah riwayat ayahmu. Ancam Cynthia lagi dan kali ini penuh dengan penekanan. Sedih, takut itulah yang Adinda rasakan. Kak, kenapa kakak sebegitu teganya berbuat sampai sejauh ini? Kakak begitu tega pada Adinda dan mempertaruhkan ayah Adinda. Ayah Adinda adalah paman kakak juga. Seru Adinda. Paman? Bodoh amat, sayangnya aku tidak pernah menganggap dia paman. Ucapnya sinis. Hati Adinda terasa mencelos mendengar perkataan saudara sepupunya. Padahal ayahnya sangat menyayangi Cynthia. Sekarang aku merasa heran sama kamu Adinda. Sepertinya kamu belakangan ini terlihat baik, pasti kamu merencanakan sesuatu kan? Tanya Cynthia yang merasa curiga. Maaf ya kak, sekarang Adinda sudah tidak punya alasan lagi untuk larut dalam kesedihan. Ada banyak hal yang harus Adinda lakukan untuk hidup Adinda dan juga ayah. Sahutnya santai namun penuh penekanan. Wah, sekarang kamu sudah tidak takut lagi sama aku ya? Sahut Cynthia. Kak Cynthia dengarkan ini, Adinda sudah tidak peduli lagi dengan apa yang kakak lakukan. Terserah kakak jika ingin melanjutkan sandiwara ini. Jika dengan menikah dengan Tuan Al, bisa membuat kakak bahagia maka lakukanlah. Seru Adinda. Hanya satu yang Adinda minta kak, tolong kakak jangan ganggu ayah Adinda. Serunya lagi. Dan Adinda pun berlalu dari tempat itu dengan meninggalkan Cynthia. Sebenarnya di dalam lubuk hatinya Adinda tetap merasa hancur, sedih, takut, dan trauma. Kejadian buruk yang dialaminya masih begitu membekas di hatinya. Bahkan mungkin akan tetap membekas seumur hidupnya. Ditambah lagi ancaman dari kakak sepupunya benar-benar membuat dirinya tidak tahu harus bersikap bagaimana lagi. Mungkin dengan cara tetap mengikuti sandiwara inilah satu-satunya jalan agar semuanya tetap baik-baik saja. Hari yang dinanti pun telah tiba. Orang-orang yang sudah menyambut hari ini sudah nampak tak sabar. Ya, hari ini adalah hari di mana Alexander atau yang biasa dikenal dengan sebutan Al akan menikah dengan Cynthia putri dari Bu Nadia. Saya terima nikah dan kawinnya Cynthia Cantika Maharani binti Anas Rahman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Al lantang dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Sah. 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 Alhamdulillah. Setelah beberapa menit. Selamat ya Al, akhirnya kamu menikah juga. Seru Rian yang merupakan teman Al. Iya, selamat ya Al, akhirnya kamu beneran menikah. Aku kira selama ini kamu tidak normal, tapi ternyata tidak, malah sekarang kamu memiliki istri yang cantik. Sahut Randy ikut menimpali. Pelak. Al menjitak kepala Randy. Au. Ringis Randy. Apa kamu bilang, aku tidak normal? Sungut Al. Hihihihi. Sorry bro, bukan maksudku bicara seperti itu, habisnya selama ini kamu selalu mengabaikan wanita dalam hidupmu.
Ya jadi aku tidak menyangka saja kalau kamu beneran menikah. Sahut Randy dengan cengengesan. Sedangkan Ryan hanya tertawa melihat tingkah dua sahabatnya itu. Di sudut ruangan lain, Adinda sedang memperhatikan tuannya, Al, dan juga kakak sepupunya yang saat ini terlihat bahagia. Tidak bisa dipungkiri jika saat ini hatinya memang merasa sedih. Namun Adinda juga sadar, dirinya tidak boleh seperti ini. Dan demi keselamatan ayahnya dia harus menjaga rahasia ini. Tuan, jika Tuan tahu, akulah sebenarnya wanita yang sudah Tuan nodai, apakah Tuan akan menikahiku? Batin Adinda. Tanpa terasa waktu kini sudah memasuki sore hari. Semua orang yang tadi sempat hadir dalam acara akad pernikahan, kini sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Tuan, apakah minggu ini Tuan akan mengambil cuti? Tanya Andrew. Tidak, sepertinya besok aku akan mulai masuk ke kantor lagi. Sahut Al. Apa? Mau masuk ke kantor? Al, kamu ini baru menikah nak, masak besok sudah mau bekerja. Seru Devina setelah mendengar obrolan putranya dengan sang asisten. Ma, besok Al sudah harus mulai kembali bekerja ma, sudah 1 minggu ini Al tidak ke kantor. Seru Al. Ya tidak apa-apalah sayang, kan ada asisten kamu yang selalu bisa diandalkan. Biarkan nak Andrew yang mengurus pekerjaan kamu di kantor untuk sementara waktu, ya kan Andrew? Iya nyonya. Sahut Andrew. Ma, tapi ma. Tidak ada tapi-tapian, pokoknya selama 1 minggu ini kamu harus menghabiskan waktu kamu hanya dengan istri kamu titik. Seru Devina tanpa bantahan. Sudahlah Al, turuti saja permintaan mamamu, dia sudah tidak sabar ingin memiliki cucu. Sahut Enrico yang ikut menimpali istrinya. Al hanya bisa pasrah, ternyata mamanya masih sama saja begitu tidak sabar ingin memiliki cucu. Hari kini sudah malam. Semua orang di rumah Al sudah kembali ke tempat peristirahatannya. Al dan juga Cynthia, kini sudah berada di kamar mereka. Mengingat malam ini adalah malam pertama mereka, tentu saja Cynthia tidak ingin tampil buruk di depan suaminya. Ia ingin berpenampilan semenarik mungkin agar Al tergoda dan masuk dalam perangkapnya. Dengan memakai lingerie berbahan tipis, Cynthia sudah siap di ranjang itu sedari tadi. Tidak lama kemudian Al keluar dari ruang ganti pakaian. Dirinya baru saja mengganti pakaiannya dengan baju tidur. Al terus melangkah. Sekilas dirinya menatap ke arah Cynthia, namun setelah itu ia langsung menuju kasur dan membaringkan tubuhnya di sana. Tidak ada sapaan maupun ucapan selamat tidur dari Al. Cynthia merasa kesal karena dirinya sudah diabaikan oleh Al. Padahal dirinya sudah berpakaian SC, namun Al sama sekali tidak menghiraukannya. Sial, beraninya dia mengacuhkanku. Awas saja kamu Al, mungkin malam ini aku gagal, tapi tidak dengan malam berikutnya. Akan aku pastikan kamu bertekuk lutut di depanku dan selalu menginginkanku, lihat saja. Batin Cynthia licik. Hingga 2 jam lamanya sepasang suami istri baru itu sudah terlelap dalam mimpinya. Tuan Hicks. Saya mohon Tuan Hicks. Jangan lakukan ini Hicks. Saya mohon Tuan, Tuan Hicks. Tolong jangan lakukan ini Tuan Hicks. Kasihanilah saya Tuan Hicks. Al langsung membuka matanya, ia terkejut bukan main tubuhnya sudah terjaga dari posisinya. Al mengusap wajahnya dengan kasar. Hah. Deru nafas Al. Itu apa tadi? Apakah itu mimpi? Tapi kenapa seperti nyata, aku menodai seorang gadis? Seru Al dengan deru nafasnya yang tidak beraturan. Dipandangnya Cynthia yang sedang tidur terlelap. Bukankah gadis yang aku nodai adalah Cynthia, tapi kenapa di mimpi itu seperti bukan Cynthia? Astaga ya Tuhan, bahkan di mimpi itu pun terlihat sangat gelap.
Kenapa aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah gadis itu? Apakah aku sudah salah menikahi orang? Tapi bagaimana bisa? Bukankah kalung itu adalah kalung Cynthia, dan tidak ada yang mengaku lagi selain Cynthia bukan?